Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Bu Vita, Oke. Mustika. Sehat selalu. Pagi ini sepertinya Bapak akan ada sedikit tugas untuk saya observasi Oke. terkait pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini. Oke. Oke. Baik Pak Yusuf, sebelum observasi dimulai, kita lakukan percakapan terlebih dahulu ya Bapak terkait yang pertama tujuan pembelajaran dari pelajaran bahasa Inggris yang selama ini Pak Yusuf ampuh, terutama untuk kelas 10 yang hari ini akan kami observasi. Oke. Oke. Untuk ya ini memang harus dilakukan ya Bu. Kadang-kala memang guru harus bisa tahu apa yang dilakukan di kelas, dan di kelas itu memang kita harus menentukan topik, dan topik-topik itu memang sudah dikondisikan, disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi jurusan yang memang diampu oleh masing-masing guru, dan terutama di sini saya bahasa Inggris, dan bahasa Inggris ini termasuk di jurusan, masuk pada jurusan, dan ini kita kolaborasi dengan guru-guru yang ada di pemesinan, karena apa yang dipelajari siswa itu harus tidak lepas dari apa yang mereka pelajari di jurusan. Nah, di sini untuk yang saya lakukan di kelas 10 ini lebih banyak pada pengenalan yang mereka harus tahu di pemesinan juga, dan diintegrasikan dengan bahasa Inggris. Nah, untuk pembelajaran saya yang akan saya lakukan di kelas saya ini, memang saya sudah siapkan untuk RPP-nya, dan ini saya berpedoman bahwa ada hal-hal yang memang itu berhubungan dengan karakteristik siswa masing-masing kelas. Nah, di sini berhubung ini TPM 3 ini karakternya itu lumayan, kerjasamanya bagus, mandirinya juga bagus, dan komunikasinya juga boleh, oke, dan mereka kreasinya itu juga lumayan. Nah, ini bagus juga kalau memang ini bisa kita observasi di sini oleh Bu Vita. Di sini tujuan yang ketika saya nanti ini akan saya masuki ini topiknya adalah mengenal ini perfect tense, dan juga diintegrasikan dengan past. Ini yang dihubungkan kalau di ekspresi bahasa Indonesia itu apa yang mereka sudah lakukan. Di sini ada pertanyaan, what have you done, what you have operated, what you have. Nah, ini kalau sudah kata kerjanya itu masuk ke ranah pengoperasian hal-hal yang berhubungan dengan mesin, ini sangat bagus. Tapi di sini di kelas itu kita tidak langsung masuk ke ranah pemesinan dulu, tapi pada kondisi real sehari-hari mereka. Jadi saya tujuannya di sini adalah mengintegrasikan kegiatan di sekolah dengan keseharian mereka. Apa yang sudah mereka lakukan di apa ya sebelum sekolah, apa di rumah atau apa, dan juga apa yang sudah dilakukan di kegiatan-kegiatan yang ada di kelas. Nah, ini perfect tense integrated past ini sangat perlu atau penting juga untuk siswa, supaya mereka itu ketika ditanya apa yang sudah diinstruksikan, apakah sudah selesai atau belum, itu ini bisa dipakai bahasa Inggrisnya, dan juga di manual-manual atau mungkin teks-teks itu juga sering kali ditemui oleh siswa. Nah, saya pikir ini penting sekali, dan ini juga harus diketahui oleh siswa. Nah, tujuannya itu jadi siswa ketika sudah, ini memang pertemuan yang ketiga nantinya ini Bu B, ini sudah saya berikan semacam preview sebelumnya, dan juga rumusan-rumusan yang sekiranya itu hal-hal yang berhubungan dengan keseharian mereka, kondisi real mereka, dan juga apa-apa yang sudah mereka lakukan di rumah ataupun di apa saja secara umum, masih secara umum. Dan di situ saya juga menyebutkan tujuannya adalah untuk mengenali apa yang sudah mereka lakukan, dan setelah mereka menyebutkan terus mendengarkan dari teman yang lain, mereka juga nantinya menyusun kalimatnya ini, supaya nanti apa yang sudah mereka lakukan itu ada list-list tertentu, supaya nanti kalau kita buat semacam laporan itu juga tidak jauh dari apa yang seharusnya semacam itu.
Oke, ini jadi tujuan harus ada di situ, dan ini juga saya memasukkan minat-minat mereka, terus profil mereka, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan motorik, visual, dan juga audio visual yang lainnya. Nah ini jadi di awal-awal itu saya juga meminta mereka untuk apa yang mereka sukai, apa yang mereka pelajari, atau yang mereka ingin passionnya di mana atau apa. Nah itu saya kombinasikan di situ, dan ini juga saya masukkan diferensiasi dari konten dan juga produknya. Ini produk ini ya tidak terlalu tidak terlalu saya ambil banyak poin di sini, tapi di prosesnya, karena prosesnya bagus, insya Allah otomatis hasilnya juga bagus. Nah, otomatis proses di sini konten-konten yang saya masukkan itu tidak terlalu banyak, karena ketika mereka akan diberi hal-hal yang banyak, ini banyak rupanya, dan itu saya cuma hanya memberikan sekilas, tapi itu mendalam, dan itu juga kita bareng-bareng diskusi kelas. Setelah itu kita buat kesepakatan kalau mereka sudah oke, apa ada yang miskonsepsi atau tidak. Nah itu mungkin teman-teman yang sudah paham itu bisa semacam ada komunikasi bareng, yaitu ya mungkin ini ada semacam kompetensi sosial emosional, yaitu pada sosialnya mereka, bahwa mereka itu tidak sendirian. Jadi ada yang perlu bantuan, mereka bantu. Kalau mereka butuh bantuan, minta bantuan kepada mungkin ke gurunya, mungkin ke teman yang memang sudah tahu atau sudah paham dengan yang didiskusikan pemateriannya. Jadi itu yang saya sebutkan. Jadi pembelajaran harus ada tujuannya. Tujuannya itu harus awal-awal kita sebutkan terlebih dahulu. Dan setelah paham itu kita siapkan untuk apakah mereka sudah berada di sini. Maksudnya itu sadar, ada kesadaran diri bahwa mereka ini belajarnya ini memang penting untuk mereka ketika ya keseharian, dan juga untuk di bengkel, sehingga mereka harus juga mungkin mengenali diri dulu, sadar di situ kalau sudah ini memang penting, dan nantinya akan dibuat untuk satu hal yang berhubungan dengan jurusan. Nah ini anak-anak dipahamkan di situ dulu. Setelah itu mereka kalau sudah siap, oke. Kalau mungkin ada yang masih sibuk mungkin dengan hal-hal yang di luar pembelajaran, itu saya izinkan dulu sebentar. Nah kalau sudah siap, baru saya masuki materi yang akan dibahas atau materi yang akan didiskusikan bareng-bareng. Nah semacam itu. Nah itu Bu ya untuk sementara tujuan pembelajaran. Okay. Jadi di sini Pak Yusuf menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini itu apa pada siswa. Ya. Tentunya ini terkait juga dengan peminatan siswa, di mana terintegrasi juga dengan pelajaran yang ada di jurusan sesuai dengan jurusan masing-masing siswa. Sehingga harapannya ke depan siswa juga memahami apa yang akan dipelajari. Mungkin seperti itu ya Bapak. Terkait selanjutnya Bapak, untuk area pengembangan yang hendak dicapai atau yang ingin dicapai oleh Pak Yusuf terkait kegiatan pembelajaran untuk hari ini terutama. Ya, ini pengembangan ini saya kembangkan itu pada pemakaian kata-kata operasional, seperti kata kerja yang ini hanya untuk keseharian. Itu kita akan kembangkan ke bawah ke bengkel, operasional semacam mungkin biasanya mereka sudah makan mungkin ya, atau sudah mungkin mereka sekarang kondisinya seger, mereka sudah mandi atau mungkin sudah cuci muka. Nah ini kalimatnya akan dibawa ke sana. Kamu kok sudah tidak melakukan apa-apa, sekarang kamu kok sudah oh iya Pak, saya sudah mengerjakan, saya sudah mengoperasikan, saya sudah menjalankan instruksi dari Pak Guru atau saya. Nah jadi perubahan atau penggunaan kata kerja operasional yang disesuaikan dengan umpamanya saya di teknik pemesinan, berarti itu hubungannya dengan pemesinan semua di situ, dan tidak ada hal-hal yang di luar konteks itu, karena ini akan membuang-buang waktu dan juga tidak ada kepentingan siswa itu dengan kata kerja operasional yang tidak ada hubungannya dengan pemesinan, yang mungkin memotong
atau mungkin menggambar atau mungkin ya dengan mengukur menggunakan vernier kaliper atau apa semacam. Kamu sudah punya vernier kaliper? Iya Pak. Berarti kamu sudah apa kalau kamu menggunakan vernier kaliper? Oh saya sudah membeli Pak. Oh saya sudah menggunakannya Pak. Oh saya sudah menggunakan. Nah ini untuk pengukuran semacam yang mereka lakukan kesehariannya di kelas-kelas yang setiap produktif itu mereka lakukan. Mungkin mikir ada filing, atau mungkin membubut adalah turning, atau mungkin semacam milling atau yang lain. Nah ini harus dikenalkan karena ini apa-apa yang sering kali ditemui oleh mereka. Kalau mereka tidak tahu ini akan sangat berdampak nantinya ketika mereka berada di masyarakat. Dan pengembangan inilah nanti supaya mereka lebih wawasannya lebih luas dan mereka siap untuk diuji atau mungkin ya ditanya atau apa itu mereka sudah tidak mengalami kepanikan atau apa mempelajari hal-hal yang mereka memang passionkan. Ya, berarti ini kalau saya simpulkan dari pengembangan yang dicapai terkait kata operasional yang biasanya dilakukan dalam kesehariannya akan diterapkan atau diintegrasikan pada kegiatan yang dia lakukan di bengkel, sesuai dengan jurusannya. Ya. Jadi itu mungkin yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Untuk efektivitas PPM juga di situ sudah merujuk pada kegiatan yang dilakukan di jurusan, sehingga aplikasi dari apa yang sudah didapat dari anak-anak itu lebih pas untuk dilakukan dalam keseharian mereka. Betul. Itu. Oke, baik Pak Yusuf, kalau tadi juga sepintas saya tangkap dari strategi yang disiapkan, salah satunya adalah diskusi kelas. Mungkin ada strategi lain yang mungkin akan dikembangkan dalam pembelajaran untuk hari ini. Nah ini karena mereka sudah punya materi lah istilahnya, sudah saya beri materi, sudah saya beri saya kondisikan pada tujuan pembelajaran untuk ini sekarang, yaitu nanti mereka akan ada diskusi kelompok dan juga ada presentasi dari hasil yang mereka dapatkan disesuaikan dengan instruksi yang saya masukkan di situ menggunakan kata-kata operasional yang sebelumnya itu tidak mereka pakai dan sekarang mereka pakai disesuaikan dengan jurusan. Nah ini otomatis dengan adanya kerja kelompok ini akan mempermudah mereka karena di situ ada poin sosial, juga kemandirian dan juga kesadaran bahwa mereka itu berada di jurusan apa dan di ranah sosialnya mereka dengan temannya itu harus sama-sama satu misi satu visi, bahwa mereka itu yang mereka mungkin lupa mempelajari apa atau mungkin apa yang sudah mereka lakukan itu mereka sama-sama satu jawaban, pemikiran, kesepakatan itu dari kelompok itu, jadi akan membuat satu kesimpulan dari ini. Nah, untuk siswa-siswa yang agak susah untuk bisa berkomunikasi atau apa, nah mungkin itu akan diberi satu hal, mungkin ya masukan-masukan bahwa gabung, ayo ngobrol atau apa. Nah ini memang di PSD pembelajaran sosial emosional, karena mereka juga ini berkelompok supaya hal-hal yang mungkin mereka tidak tahu atau yang sudah tahu itu bisa di-share sama-sama mendapatkan informasi yang sama. Dan juga strategi di sini saya juga observasi Bu Vita, karena observasi di sini mereka dalam kelompok itu mengobservasi apa yang sebelumnya mereka mungkin mengingat-ingat, mungkin memberikan koleksi data atau apa yang mereka sudah lakukan, otomatis itu bisa dikonversikan ke kalimat yang sekarang ini kita pelajari. Memang tidak banyak, hanya 2 kalimat, tapi itu sangat menentukan sekiranya kalau mereka sudah tahu ini untuk kedepannya itu bisa melangkah pada paragraf atau mungkin teks. Nah, di situ mereka tidak ada kesulitan, seumpama di kalimat-kalimat mereka tidak ada yang miss di situ. Intinya itu terlewatkan sehingga mereka sama-sama mendapatkan ini, dan akhirnya ketika membaca hal yang teks itu mereka juga paham maksudnya seperti itu. Jadi strateginya adalah observasi, melihat juga, terus sikap mereka juga saya lihat apakah mereka antusias atau enggak, itu ada penilaian juga. Dan juga di sini mereka sesuai minat, Pak saya pakai ini, silahkan. Nah ini diferensiasinya di situ karena mereka semuanya tidak mungkin sama
minatnya di satu sisi, di sisi yang lain mereka juga kita beri kebebasan. Yang penting hal-hal yang kita instruksikan itu sudah dijalankan. Nah, variasi-variasi itu bisa memperlihatkan mereka masih belum berkembang, sudah berkembang dengan baik atau sudah tercapai atau itu akan ada variasi di situ. Nah, mumpung masih belajar, mereka bisa untuk kelanjutannya ini saya akan buat kuis supaya mereka itu lebih mantap lagi semangat itu. Ini untuk strategi setelah pembelajaran atau di pertemuan selanjutnya ya Pak Yusuf? Mungkin ya, atau ya pada saat ini ya juga ada semacam itu. Di akhir pembelajaran nanti akan dilakukan sebuah evaluasi berupa kuis, refleksi dan juga refleksi maupun kecil-kecilan lah supaya mereka tidak lupa untuk hari ini. Baik Pak Yusuf, terima kasih atas percakapannya pagi ini. Selamat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun. Dan untuk selanjutnya mohon izin saya juga akan mengobservasi di kelas Pak Yusuf dan nanti kita akan lakukan evaluasi, refleksi maupun kesimpulan dari kegiatan kita pada observasi pada hari ini. Baik, nah, terima kasih. Ini Bu, karena nanti saya diobservasi, ini saya sudah siapkan untuk RPP-nya. Sekiranya nanti RPP itu akan berhubungan dengan apa yang saya lakukan dengan siswa. Jadi di situ RPP saya sudah diintegrasikan diferensiasi, terus juga ada PSE, pembelajaran sosial emosional. Jadi untuk yang merah itu ada topik dan mungkin juga ada hal-hal yang memang itu nanti sikap yang disesuaikan dan juga ada ranah-ranah teks dan juga keberagaman dari ini Bu. Kalimat-kalimat isinya itu strukturnya dan juga kata-kata yang memang harus ada di situ disesuaikan dengan mereka. Dan juga untuk yang kuning dan merah itu KSE dan diferensiasinya. Dari mulai kesiapan belajar mereka, mungkin juga kesadaran diri mereka untuk KSE-nya dan juga lain sebagainya, itu saya ngambilnya tidak semuanya, hanya yang memang dirasa itu memungkinkan untuk dilakukan di kelas sehingga siswa tidak terlalu banyak KSE-nya dan juga diferensiasi. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas informasi yang sudah banyak diberikan. Artinya meskipun saya juga bukan dari jurusan bahasa Inggris, minimal RPP ini sudah mewakili dari apa yang akan disampaikan Pak Yusuf nanti, termasuk juga di sini sudah terintegrasi, tujuan pembelajaran sudah ada di dalam. Baik, terima kasih. Selamat melaksanakan pembelajaran dan mohon izin sekali lagi saya akan melakukan observasi dan kita akan evaluasi secara keseluruhan nanti setelah pasca observasi. Terima kasih Pak Yusuf. Good morning everyone. Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life? How are you doing? How are you doing? Bagaimana kabar kalian? Baik. Good condition right now, and let me know that your friends are not here now. Who are they absent? Rizky, Bagus Rizky, Yoga, Tirta? Oh, no. Okay, I think you have to know and you must give the information about your friend's absence to Mr. Endarta and give the information about the absence of formation. Okay, Pak Endarta biar tahu apa yang ada. Apakah yang sudah ada itu? Rekomennya ada? Tidak ada. Ya, nanti diminta ya. Biar guru yang sudah masuk kelas kalian tahu siapa yang tidak masuk. Oke. Ya, alhamdulillah kalian sudah berada di sini sesuai dengan instruksi Pak Guru. Kalian berada di aula ini. Berarti kalau sudah kalian berada di aula ini, what have you done? Berarti sudah mendapatkan informasi. Berarti kalian sudah disuruh bahwa hari kemarin
banyak ya? Ya. Dari bahagianya kalian ini, sepertinya kalian sudah mendapatkan ilmu yang lebih. Oke. Nah, ini nanti kita tujuannya adalah what have you done? Apa yang sudah dilakukan. Kalian nanti akan menuliskan hal-hal yang memang itu ada sesuai dengan kelompok. Kita bagi berkelompok supaya kegiatannya lebih cepat, dan karena kita sudah ada review dan ada pembelajaran sebelumnya, semoga ini nanti bisa membuat kalian lebih paham apa yang kita topikkan hari ini. Itu ya. Oke, kita bagi beberapa grup ini karena ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 27 ya. Berarti dibagi 4 ya, 7 kelompok. Dalam satu kelompok ada 4 sampai 3 siswa. Gitu ya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya. Nanti kita yang kelompok 1 move here. Next, move there, move forward or stay here. Ya, you backward, ya agak ke belakang. You move here, ya, and then you move backward. And then for the last group, agak ya di sini ya, nggak apa-apa ya. Okay, I think you have to move now for your group. Ayo, move. Nah ini ya, pokoknya nanti Pak Guru akan membuat kalian dalam satu per kelompok ini untuk menentukan bahwa hasil belajar yang kemarin kita sudah review ini berarti kalian harus ada per kelompok ini untuk bisa memastikan apakah dalam kelompok itu ada diskusi kecil kalian yang hasilnya nanti bisa berkompetisi antara kelompok ini mana yang betul semua atau masih ada kalimat-kalimat yang memang belum sesuai. Intinya apa lagi ya? Mr. Yusuf has invited. Ya. Kapan invitednya? Ayo. Kapan? Ayo. Kapan Pak Guru yang dulu kalian? Kemarin. Berarti Mr. Yusuf invited. Nah, has-nya di gitu ya? Ini yang A, ini yang B. Kalau yang A harus ada have atau has. Terus bentuk ketiga, ini bentuk kedua. Mr. Yusuf invited apa? Yes. Jadi student to go to mini hall. Ini asuhannya ini buat dulu. Nah, per kelompok supaya nanti pekerjaannya bisa lebih mudah. Karena kemarin sudah ada yang maju untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Nah, sekarang semoga ini cukup. Ini kelompok 1 tulis nanti ya. Kelompok 2 ini kelompok 3 ini kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6. Ayo siapa yang bagian nulis? Kelompok 7. Nah, di situ ada titik-titik apa ya? Yang pertama nama kelompok. Ya. Nama kelompok terus kelasnya itu kelas 10 TPM 3. Terus ditulis siapa anggotanya? Ya. Siapa anggotanya? Jadi di sampingnya sini siapa? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nama. Siapa yang tulis? Siapa yang mengerjakan ini? Oke, bisa ya? Terus tanggalnya berapa sekarang? Gitu ya. Lanjut. We are at home now. Oke. Untuk mengenali apa what have you done, kalian bisa langsung lihat HP-nya. Mungkin perwakilan salah satu dari kalian harus bisa mengisi di situ. Di HP akan pakai mungkin kacamata Pak Guru kan ada.
Pak Guru kirim link di grup itu nanti panduan untuk mengisi apa-apa yang ada di situ. Sebentar. Coba lihat di grup kelas kita ada aplikasi yang harus kalian klik di situ linknya. Bisa masuk? Salah satu lihat. Boleh kamu juga semua boleh membuka. Itu nanti karena akan dipakai untuk nama kalian. Ada nama kalian. Sudah bisa masuk? Nah, start. Jadi ini judulnya present perfect, past simple, complete the following present perfect yang past simple visual statement. Berdasarkan statement seperti apa tadi? Kalian berada di alam ini. Apa yang sudah kalian lakukan kok bisa berada di alam ini? Karena kalian disuruh Pak Guru. Lanjut itu. Contohnya. Lihat contohnya. Langsung. Itu example dulu. You are full now. Kalian kenyang. Apa yang sudah kalian lakukan kok bisa kenyang? Nah, I have eaten my meal. Saya sudah makan makanan saya. Makanan kalian apa? Roti, pecel, bote ya. Jadi pokoknya makanan yang bisa kalian makan ketika kalian di rumah atau dibawa ke sekolah. Nah, kapan kalian makannya itu? Kan tidak sekarang loh. Nah, berarti sudah mungkin 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu atau tadi pagi. Itu ya. Jadi yang A itu pakai F bentuk ketiga ya. Yang B langsung bentuk kedua. Gitu ya. Gimana? Ada permasalahan di sini? Ada ya? Harusnya gimana? Bisa? Terus next di situ pakai nama kalian sendiri. Siapa nama kalian? Umpamanya kalau yang bukan sekarang siapa lagi? Saiful Rahman. Nah, nama kalian. Saiful Rahman di bawahnya kelasnya kalian. Itu di HP kalian masing-masing itu pakai nama kalian masing-masing. Tapi yang ada di kertas itu nama kelompok. Hasilnya kelompok nanti dipakai di dalam apa? Aplikasi yang ada di situ. Itu ya? Ya. Bisa diikuti? Siap. Ayo. Nama. Ketik nama. Kelas 10. Kalau sudah bisa ke selanjutnya. Jangan sampai salah kelasnya atau namanya. Ayo. Submission date langsung diklik yang 10 itu, date-nya itu. Nah, itu langsung yang biru langsung 23 itu klik aja. Klik saja. Kalau enggak paksa, dipaksa. Bisa? Nah, sekarang masuk ke pertanyaan pertama. You are at home now. Kalian berada di rumah. Apa yang sudah kalian selesaikan? Apa yang sudah kalian lakukan kalau sudah berada di rumah? Jadi, kok kamu sudah berada di rumah? Kamu sudah apa? Kira-kira. Nah, kalian sudah berada di rumah berarti kalian sudah belajar di sekolah atau sudah pokoknya perjalanan dari sekolah. Nah, sekarang di sini ada contohnya di situ apa? Petunjuk untuk diisi. Nah, apa petunjuknya? I have bla 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 finish terus bla 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 titik. Ini yang present perfect yang A. Ya. Harus ada have, has dan bentuk ketiga. Finish bentuk ketiganya
Berarti yang A harusnya I have finished apa? Ayo. Study at school. Titik sudah. Ayo. Tulis di situ, kerjakan di apa? Di Oke, ini contoh deh ya. Yang lainnya nanti dilanjut sama kelompoknya. Oke, contoh. Kita pakai contoh yang pertama. Ini cukupnya betul, tapi setelahnya bisa kasih gerakan. I am at home now. Berarti I have finished apa lagi? Finished ya, finish studying boleh ya, studying at school. Wes, titik. Ini yang present perfect. Yang B ini pas. Bawa aja ke sini ya. I have finished studying. Yang kedua have-nya dihilangkan ya. Hilangkan. Finish apa? Studying at school. Kapan? Studying at school. Yesterday afternoon. Kalian pulangnya jam berapa? 3 sore. Boleh yesterday atau at 3 apa? PM. Jam 3 kalian yesterday at 3 PM. Seperti itu. Ditulis. Kalau di aplikasi boleh nanti, tapi di aplikasi itu ada soalnya di situ. Kalau tidak dikerjakan langsung, tidak bisa lanjut ke yang kedua. Jadi ada salah satu dari kelompok itu yang mengerjakan, nanti bisa apa? Yang lain itu mengikuti atau bareng-bareng mengikuti. Ada salah satu yang menulis. Yang bisa menulis cepat, silakan. Cepat. I have finished studying at school. I finished my studying atau my study atau studying at school yesterday afternoon. Full stop, titik. Harus ada titik. Kalau tidak ada titik itu lari-lari kemana-mana ya. Harus ada titik. Ilman, sudah? Ayo men. Bisa lihat situ. Bisa. Udah ini ikuti, ketik nanti bisa kedua kalian buat sendiri kalimatnya. Nanti selesai langsung dipresentasikan kira-kira dari 1 sampai 10 mana yang sudah tepat, mana kelompok mana yang masih ada kendala. Langsung, nggak boleh ada kalau kalian kesusahan, langsung di copy aja yang di atas itu ke bawah. Bisa? Nah, kalau di copy ke bawah biar cepat, langsung kalian itu bisa isi yang copy bawa ke yang kotak itu, kalian pasti di situ. Ini kalau udah langsung kerja yang selanjutnya. Iya. Iya. I have nanti take bentuk ketiganya, taken ya. I have taken apa? Kira-kira take barang apa? Mandi. Take shower mandi. Ya. I have finished studying. Iya. Bukan mikir boleh, iya. Kalau bisa. Jadi salah satu penjagaan ya. Yang satu tulis di situ. Gitu ya. Jadi salah satu
tulis di sini sudah. Oke. Nanti pas yang ditulis itu yang kamu nulis sekarang, HPmu bisa dilanjutkan ya. Kelompok ini yang full name ini kelompok. Kelompok berapa? Ayo. Ah, mana? Kelompok mana? Kelompok berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai berapa? Mau you smell good, take apa biasanya? Take a bath, take a shower. Wes itu aja, saya mandi bukan memandikan ya. Kalau memandikan mayat nanti ya, kalau memandikan ya. Mandikan mayat jangan. Kalian memandikan apa? Kalian mandi gitu aja kan ya. Saya mandi. Tik tato, tik tato, tik tato, tik tu taken. Taken. I have taken bath. Tadi kalau si Ferdi siapa dulu? Taken shower ya. Terus sudah yang kedua apa? Ayo ini kasih tahu. Kalau take jadi bentuk kedua. I have taken. Take to taken. Bentuk ketiganya taken pakai have terus bawahnya took. Iya kan? Bentuk keduanya itu yang B. I took shower jam berapa kalian? Kalau fresh. Kalau kamu bisa take shower, take a bath, take a pray bisa ya. Take a pray itu apa? Beribadah gitu ya. Tidak semuanya. Take a pray itu beribadah. Take water bisa. Water apa? Air untuk membasuh muka. To clean my, to wash my face. Bisa. Ayo diisi di situ. Di situ kan diisi yang tadi diisi untuk dipresentasikan. Yang nomor 2 sudah? Nomor 2 sudah? Ayo. Take apa? Take a bath. Mandi. Cuci muka. Take water. Take fresh water. Take shower. 2 sudah? Coba. Ayo. Dibacakan. Langsung aja daripada nanti kelamaan. Yang sudah. Dennis from group 7 ya. Coba berdiri. Stand up please. Number 2 apa tadi? Number 2 you smell good now. Terus A yeah, I have taken a shower. Okay, next B I took a shower at home this morning. Okay, good, yeah. Yes, thank you for group 7. Itu betul. Ya, jawabannya betul ya. Kamu apa? Take shower apa? Take a bath sama. Take water sama. Take pray. Apa take pray? Beribadah, sholat. Bisa. Sudah nambah tuh. Coba dipresentasikan. Siapa? Stand up, please. Iya, nomor 2 langsung. I from
smell. A. What have you done? What have you done? I have taken a bath. I took a bath in morning. Okay. What? You smell good now. What have you done? A. I have taken a bath. B. I took a bath in this morning atau in the morning. Okay, good. Ya, thank you for jawaban. Langsung next number 3. Ayo kelompok yang lain. Oh, 3 number 2 sudah. Mana? Nomor 2 dulu. Sudah. Mana? Salah satu nulis, salah satu ngomong. Salah satu nulis, salah satu ngomong, salah satu cari. Itu namanya kemandirian dalam kelompok dan juga bisa bersama memberikan informasi kepada temannya yang lain dan inilah. Belum. Aduh, jangan susu yang lain. Nomor 2 dulu. Apa? Ayo. Nice. You smell good now. Yang A gimana? Langsung tulis di sini. I have. Oh, iya sih. Dituliskan dulu, nanti akan ketemu. Kalau nggak ditulis nggak ketemu. Dan kedua. This morning at 7 o'clock, apa at 6 o'clock, boleh. Baca tulis number 3. Apa minum apa kamu? Minum air putih ya, fresh atau mineral? Mineral? Sudah nomor. Ayo coba. Number 2 sudah. Oh iya sudah sini sampaikan. Ayo sampaikan. Rifai. Ayat from group 2. I from group 2. Ya. Pernyataan dulu. Number 2. You smell good now. Ya. B. Okay, good. I took a shower this morning. Ya. Full stop titiknya ya, jangan lupa titik. Titik, jangan sampai ketinggalan karena titik itu menandakan kalimat. Ayo, group 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, group 5. Stand up please. Ilman. I am from group berapa? Number 2. You smell good now. I have taken a book from the bag. I take the book before the class started. Oke, berarti deh, kamu bau enak itu gara-gara kamu ngambil buku. Bau wangi itu gara-gara ngambil buku. Apa tuh? Titik. Harusnya parfum. Nah, you have taken atau you have taken parfum for your body. Gitu deh. You have taken perfume. Bau enak itu kan dari parfum juga ya.
Setelah tik apa? Terus taken. Ini bentuk ketiga, ini bentuk kedua, ini kan bentuk ketiga. Dijadikan bentuk kedua. Berarti pakai yang mana? Apa tadi? Oke, ayo, sama kalian. Sini tadi. Ayat Ghazali from Oke, coba ulangi lagi dari from ayat Ghazali. Ulangi. Ayat Ghazali. Okay, good. Yeah, thank you. Say, I have drunk mineral water. I drank mineral water earlier this morning. Group 7. Group 7. Dennis. Yeah, I am Dennis. From Group 7. Yeah. Number 3. You look seasonal. A. I have drunk coconut. Yeah. B. I drank coconut during my winter. Okay, good. Yeah. During I drank coconut during winter. This morning apa? This morning, oke, nggak apa-apa. During day this morning. Pagi ini sudah kepanasan ya. Oke, next group 1, group 7. Oke. Coba, everyone stop. Stop. Look at the stop. Coba. Sudah ya? Kalian ini bisa dilanjutkan ya. Kan bisa ya, sudah tahu mananya ya. Itu dikerjakan bisa setelah ini. Yang terpenting sekarang apa ya? Bahwa kalian sudah tahu kalau dipandu kata kerjanya itu bisa terarah gitu ya. Kalau kemarin masih agak bagaimana? Ya kalian saya bingung atau bagaimana. Nah di situ kita menyatakan ada pernyataan bahwa kalian sudah apa? Kalian sekarang apa? Itu sudah apa dan kapan kalian melakukannya? Itu ya. Nah link itu setelah pekerjaan di mana? Di lampiran gitu ya. Selesai kalian masukkan ke masing-masing aplikasi itu ya. Oke, kalian atas nama kalian ya. Sudah paham? Nah, sesuaikan dengan grupnya. Itu kan ya. Oke, jadi di sini kalau kita ambil refleksi bahwa kita nantinya bukan hanya kondisi di
keseharian kita, tapi kondisi di bengkel bahwa kalian sudah apa saja kok, kamu kok sudah selesai gitu ya? Apa yang sudah kalian lakukan? Oh, saya sudah mengoperasikan, saya sudah mengikir benda kerja saya sudah membersihkan apa yang sudah saya kerjakan, saya sudah selesai, saya dapat nilai, saya sudah ngebom, saya sudah apa. Nah itu ini loh, pakai ini gitu ya. Oke, nanti kita akan ada sedikit tulis itu supaya nanti kita lebih terfokus pada jurusan kita yaitu pemesinan. Ada pertanyaan dari sini? Oke ya, bisa diambil kesimpulan bahwa ini adalah apa yang sudah kita lakukan. Ojo koyo mikri mancing gitu ya, tahunya udah ada. Main game terus ya. Ada pertanyaan dari ini? Enggak ya? Oke. For the next, kalian selesaikan di pertemuan berikutnya di hari Rabu kita akan lihat hasilnya dan kita buat nanti sedikit kuis semacam itu. Oke. I think enough for today. Thank you for your cooperation and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vita. Saya mau menanyakan beberapa hal terkait pasca Pak Yusuf melaksanakan observasi dalam hal mengajar bersama kelas 10 untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak melakukan observasi dalam mengajar yang tadi sudah dilakukan? Ya, terima kasih Bu Vita. Ya, saya sangat senang sekali karena sudah disupervisi oleh Bu Vita dan ini perasaan saya sangat terbantukan, senang sekali karena apa? Kita memang di sini mengajar itu harus ada yang memang melihat, juga memberikan masukan-masukan dan juga ada hal-hal yang memang perlu kita kontrol supaya kita pembelajarannya di kelas itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, dan di situ juga ada hal-hal yang memang dimasukkan yang mungkin itu sangat penting sekali bagi siswa untuk mengenali apa yang mereka pelajari. Nah, di sini kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah saya konfirmasikan atau di observasi di situ bahwa saya akan melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini memang saya menekankan diferensiasinya ini di mungkin konten juga dan juga proses. Nah, di proses dan konten ini saya juga prosesnya memang sudah, tapi atau kontennya memang sudah sedikit di pertemuan sebelumnya itu sudah saya berikan, dan ini di pertemuan yang selanjutnya ini memproses mereka untuk melakukan suatu kegiatan bisa bersama-sama atau bersama individu. Nah, di sini saya menekankan sosial emosional mereka bahwa mereka di sini harus ada kemandirian juga dan juga ada hal-hal yang harus disesuaikan dengan kelompok mereka, bahwa dalam satu kelas itu mereka juga punya kebersamaan dalam pembelajaran, tidak hanya dalam materi tapi juga dalam hal-hal yang berhubungan dengan jurusan yang mereka sudah dijalani, sehingga mereka ketika diberi suatu materi sudah ada gambaran apa yang harus mereka lakukan. Sekiranya mereka tidak tahu, pasti ada teman dalam pengelompokan ini, karena memang di kelompokan ini mereka akan dibuat semacam untuk ada sosial di sini supaya mereka saling memberi dan juga saling menerima dan juga memberi masukan hal-hal yang mungkin itu ketika anak satu itu lupa mungkin ada diisi oleh satu ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan jurusan mereka. Nah, itu yang saya rasakan bahwa ini juga perlu dan ini harus untuk supervisi. Jadi refleksi dari Pak Yusuf terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, merasa senang karena di sini adanya penguatan dari KST maupun pembelajaran diferensiasi yang di pertemuan sebelumnya sudah
Jadi itu ya Pak Yusuf. iya. Baik. Apakah tujuan dari pembelajaran yang sudah dilakukan ini menurut Pak Yusuf sudah tercapai? Kalau tercapai tujuan pembelajarannya secara penuh itu memang kalau saya buat ring jarak itu sekitar antara 90 karena mereka sudah mendapatkan di pertemuan 1-2 itu ada materi-materi yang sudah saya sampaikan. Nah di sini ini dalam prosesnya mereka itu untuk membuat mereka semakin lebih kuat lagi materinya itu saya masukkan ke hal-hal yang berhubungan dengan jurusan mereka, mungkin keseharian mereka di bengkel, keseharian mereka ketika ada pembelajaran di bengkel. Nah saya memasukkan kata kerja yang memang operasional di situ. Operasional di sini tidak dikaitkan dengan yang lain, tapi hal-hal yang pengoperasian, merawat, terus membersihkan, terus mungkin ada hal-hal yang mungkin mengingatkan. Dan ini sangat penting sekali karena sering dipakai kata-kata kerja ini supaya mereka selalu ingat untuk mungkin standar operasionalnya mereka itu juga dimasukkan di situ. Jadi di sini bahasa Inggris tidak hanya bahasa Inggris secara umum tapi sudah masuk pada penjurusan. Nah dalam prosesnya saya juga meminta siswa untuk berpasangan atau mungkin dalam kelompok ya seperti yang sudah diobservasi kemarin itu mereka saya buat 4-4 supaya mereka ada yang berpikir, ada yang menulis, ada yang juga melihat soalnya atau mungkin instruksinya dan juga saling mengisi di situ. Nah di situ saya melihatnya itu menilai itu dari apa yang mereka lakukan di situ. Jadi untuk penilaian itu dengan sikapnya mereka ada yang memang sudah bisa inisiatif, juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika di dalam satu kelompok itu tidak ada solusi, itu bisa tanya ke guru. Nah ini saya selaku guru itu otomatis langsung memberikan solusi yang mungkin biar ini tujuannya untuk menghindari miskonsepsi antara materi-materi yang sudah dengan apa yang harusnya mereka kerjakan disesuaikan dengan yang di jurusan. Nah, ini penting sekali untuk menghindari miskonsepsi supaya mereka ketika berada di luar kelas itu mereka bisa mempraktekkan ini ketika pokoknya atau melihat wacana-wacana teks-teks yang seperti itu mereka sudah tahu harus bagaimana. Nah, jadi penilaian di sini hasil kerja siswa. Kemudian sikap siswa ini ketika melakukan kegiatan kelompokan ini apa memang berkembang atau masih belum berkembang, sangat berkembang atau sudah excellent atau sangat berkembang. Nah di situ ketika anak ada yang sudah berkembang ini otomatis sudah kerjaannya selesai, tugasnya adalah untuk diberi opsi pilihan mau membantu mau belajar sendiri. Kalau membantu mereka diberi kesempatan untuk membantu yang lain supaya mereka ada kegiatan terus supaya di samping mereka sudah tahu akan lebih pintar lagi ketika mereka memberikan semacam tutor sebaya semacam itu ke kelompok yang lain. Ini sangat bagus sekali ketika mereka ada hal yang berhubungan dengan itu tadi sosial emosional mereka. Itu yang saya tangkap di sini. Baik, saya rasa hampir secara keseluruhan untuk pembelajaran sudah tercapai dan di sini mungkin 90% sudah tercapai, yang 10% ini tinggal evaluasi nanti dari pembelajaran atau dari semester. Mungkin seperti itu ya Pak Yusuf. Kalau yang saya tangkap dari ini sudah ada pembelajaran berdiferensiasinya, ada yang excellent, ada yang mungkin medium atau sedang, atau ada yang memang masih kurang. Mungkin seperti itu yang saya tangkap. Baik Pak Yusuf, untuk hal apa yang menurut Pak Yusuf ini masih perlu diperbaiki atau apa yang masih sudah baik dan perlu dipertahankan
dari pembelajaran yang dilakukan? Ya, untuk hal-hal yang perlu dipertahankan ini adalah ya kita instruksi harus tetap jelas ya, di sini, karena jikalau instruksi tidak jelas, siswa tidak memahami, tidak akan berjalan. Jadi di sini instruksi itu sangat penting sekali. Ketika siswa sudah paham dengan instruksinya dan cara kerjanya, terus kita beri feedback, bukan feedback, pertanyaan, konfirmasi, kira-kira sudah tahu enggak apa yang mereka lakukan. Nah ini kalau sudah oke, kita jalan. Kalau belum, ini tidak akan tidak optimal untuk kegiatannya, sehingga di sini harus digarisbawahi bahwa instruksi itu penting sekali, dan materi yang mungkin ada contoh-contoh yang sekiranya itu bisa membuat siswa itu tahu apa yang akan dilakukan oleh mereka. Jadi mungkin saya memberikan beberapa contoh di situ. Ketika mereka sudah paham, oke, apa yang mau dilaksanakan, mereka sudah diberi kesempatan untuk waktunya mereka untuk bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Terus ini untuk diferensiasinya memang diproses dan konten, dan ini hasilnya memang masih perlu diperbaiki lagi, tapi di sini hasil tidak terlalu kita lihat karena ini pencapaian saya hanya untuk pemakaian kalimat-kalimat ini di satu situasi yang tertentu dan berguna bagi mereka. Hasil nanti itu akan berjalan ketika kita akan ada pengayaan-pengayaan. Mungkin yang sudah itu akan kita beri pengayaan, yang kurang masih berkembang atau belum berkembang itu nanti akan ada momen-momen tertentu untuk pemanggilan atau bagaimana untuk dikonfirmasi. Kira-kira ya kalau mereka bisanya mungkin masih bisa bisa berkembang lah atau bagaimana, kita akan mungkin semoga di topik yang lain itu dia itu bisa tertolong oleh mungkin di sini agak susah, di topik yang lain dia akan bisa terangkat di situ. Tapi ya kita tetap berusaha semaksimal mungkin disesuaikan dengan diferensiasinya mereka. Mereka itu ya kemampuannya tidak bisa disamakan karena karakter dalam satu kelas itu pasti akan ada yang memang rata-rata, ada yang mungkin di bawah, dan juga ada yang di atas. Ya, tapi tetap di dalam satu ini sosialnya mereka adalah yang sudah berkembang, itu sangat berkembang, itu membantu yang masih belum berkembang atau sedang berkembang semacam itu. Di sini diharapkan adanya tercipta kolaborasi antara teman sejawat. Iya. Baik Pak Yusuf, terima kasih sekali atas percakapannya. Juga Pak Yusuf juga sudah berkenan saya observasi di sini saya juga banyak belajar dari Pak Yusuf. Kita sama-sama ingin bergerak, ingin berkembang, ingin belajar bersama-sama untuk hal yang lebih baik lagi, terutama dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Yusuf.